Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Meilani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan mereview kumpulan cerpen karyanya Djoko Pinurbo. Nah, buat kalian yang belum tahu siapa Djoko Pinurbo ini, Djoko Pinurbo merupakan salah satu penyair Indonesia yang lahir di Pelabuhan Ratu, Sukabumi pada 11 Mei 1962. Ia menempuh pendidikan di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta dan kemudian aktif sebagai pengajar, editor, serta penulis. Namanya semakin dikenal setelah menerbitkan kumpulan puisi Celana pada tahun 1999. Djoko Pinurbo dikenal dengan gaya puisinya yang sederhana, dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun syarat makna. Melalui simbol-simbol yang unik dan bahasa yang puitis, ia sering mengangkat tema kemanusiaan, spiritualitas, cinta, kemiskinan, hingga kritik sosial. Nah, langsung saja ke review puisi pertama. Nah, puisi yang pertama ini berjudul Penyair Tarji. Puisi ini merupakan penghormatan kepada Tarji Kazum Bahri, yaitu salah satu penyair besar Indonesia. Nah, melalui gambaran mabuk, darah, dan dialog dengan Tuhan, Djoko Pinurbo menampilkan pergulatan batin seorang penyair dalam mencari pengalaman spiritualitas yang mendalam. Bahasa yang digunakan pada puisi ini penuh simbolis dan memiliki makna filosofis. Puisi ini menunjukkan bahwa proses berkarya tidak hanya melibatkan kreativitas, tapi juga pencarian makna hidup dan kedekatan dengan Tuhan. Nah, puisi yang kedua berjudul Tukang Cukur. Nah, dalam puisi ini, tokoh tukang cukur menjadi simbol kekuasaan yang berusaha mengubah dan mengendalikan kehidupan seseorang. Gambaran membabat hutan, mengkapling tanah pusaka, dan memangkas bagian tubuh menunjukkan ancaman terhadap identitas dan kebebasan individu. Djoko Pinurbo menyampaikan kritik sosial secara halus melalui metafora yang kuat. Puisi ini mengingatkan kita untuk menjaga jati diri kita di tengah berbagai pengaruh yang dapat mengubah kehidupan manusia. Puisi yang ketiga berjudul Di Bawah Kibaran Sarung. Puisi ini menggambarkan kehidupan masyarakat miskin yang penuh keterbatasan. Sarung menjadi simbol perlindungan, kehangatan, dan harapan bagi mereka yang hidup dalam kesederhanaan. Di tengah kemiskinan, penyakit, dan penderitaan, masih terdapat kasih sayang serta kesetiaan yang membuat kehidupan tetap bermakna. Puisi ini sangat menyentuh karena menunjukkan bahwa cinta dan kemanusiaan dapat tumbuh meskipun berada dalam kondisi yang sulit. Puisi yang keempat berjudul Di Sebuah Mandi. Melalui simbol tubuh sebagai rumah dan kampung halaman, puisi ini berbicara tentang kenangan, perubahan, dan kehilangan. Puisi ini menghadirkan suasana nostalgia yang kuat dan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kenangan tetap hidup meskipun masa lalu tidak dapat kembali lagi. Puisi yang keenam berjudul Kain Kafan. Puisi Kain Kafan mengangkat tema kematian dan kefanaan hidup. Kain kafan digunakan sebagai simbol yang mengingatkan bahwa setiap manusia pada akhirnya akan menghadapi kematian. Gambaran bercak darah dan luka menghadirkan suasana yang penuh perenungan. Puisi ini mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup bersifat sementara, sehingga harus dijalani dengan penuh makna dan kesadaran. Puisi yang ketujuh berjudul Perahu. Nah, puisi ini mengisahkan seorang guru yang berjuang menyeberangi danau untuk menemui murid-muridnya. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, ia tetap menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Perahu menjadi simbol perjuangan dan pengabdian.
kematian sang guru di akhir puisi justru memperlihatkan ketulusan pengorbanannya demi pendidikan anak-anak. Puisi ini memberikan penghormatan yang mendalam kepada profesi guru dan nilai pengabdian. Nah, puisi yang terakhir berjudul Kepada Penyair Hujan. Puisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada Sapardi Djoko Damono melalui gambaran hujan, senja, dan musafir yang berjalan dalam kesunyian. Djoko Pinurbo menunjukkan bahwa sastra tidak hanya berbicara tentang keindahan, tetapi juga tentang penderitaan dan harapan manusia. Puisi ini terasa hangat dan reflektif karena memperlihatkan hubungan antara penyair, kehidupan, dan karya sastra. Nah, berdasarkan 8 puisi yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa Djoko Pinurbo merupakan penyair yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengubah pengalaman sehari-hari menjadi karya sastra yang kaya akan makna. Melalui puisi-puisinya, ia tidak hanya menghadirkan keindahan bahasa, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan berbagai persoalan kehidupan, seperti spiritualitas, kemiskinan, cinta, kehilangan, kematian, pengabdian, dan kemanusiaan. Simbol-simbol yang digunakan juga seperti sarung, perahu, tubuh, kain kafan, maupun hujan membuat puisinya terasa unik dan sekaligus terasa mendalam karena setiap simbol memiliki makna yang lebih luas daripada arti sebenarnya. Nah, karya-karya Djoko Pinurbo juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kehidupan masyarakat kecil dan orang-orang yang sering terpinggirkan. Nah, hal ini terlihat dalam puisi Di Bawah Kibaran Sarung dan puisi Perahu, yang menggambarkan perjuangan hidup, kesederhanaan, serta ketulusan dalam menjalani kehidupan. Nah, sementara itu, puisi seperti Doa Sebelum Mandi, Di Sebuah Mandi, dan Kain Kafan lebih menonjolkan perenungan batin manusia tentang diri, ketenangan, dan kematian. Adapun puisi penyair Tarji dan Kepada Penyair Hujan. Nah, puisi ini menunjukkan penghormatan Djoko Pinurbo terhadap dunia sastra dan para penyair yang menjadi inspirasinya. Nah, secara keseluruhan, puisi-puisi Djoko Pinurbo ini memiliki ciri khas berupa bahasa yang sederhana, dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi tetap mengandung pesan yang mendalam dan reflektif. Meskipun beberapa puisinya memerlukan penafsiran karena kaya akan simbol dan metafora, karya-karyanya tetap mampu menyentuh perasaan pembaca serta memberikan pengalaman membaca yang bermakna. Oleh karena itu, puisi-puisi Djoko Pinurbo tidak hanya layak dinikmati sebagai karya sastra saja, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami kehidupan, nilai kemanusiaan, dan hubungan manusia dengan sesama maupun dengan Tuhan. Baik, segitu saja review puisi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.